thinking dalam kepemimpinan. Walaupun dulu orang mengatakan out of the box, tapi ini bukan lagi out of the box, tapi no box sekaligus. Nah, yang saya pahami itu bagian dari self awareness bahwa orang itu memiliki potensi besar dalam seorang pemimpin. Tinggal bagaimana memilihnya yang tidak terpaku kepada pakem-pakem lama sehingga menjadi kaku. Itu yang dulu kami pahami, itu tentang lateral thinking dalam kepemimpinan. Lateral thinking dalam kepemimpinan ya. Iya. Ya. Nah itu. Dan mungkin di Unpam itu sejak diberdirikan justru sudah out of the box. Yeah. Walaupun si pendirinya belum tentu ngerti, belum dilabeli, dan orang juga tidak nyebut begitu. Tapi yang paling sederhana adalah kepemimpinan kreatif yang tidak membatasi diri kepada kondisi lama yang itu kaku. Oke. Terus yang kedua, Pak Rektor, terima kasih. Yang kedua ini, apakah di lembaga Unpam ini, kampus Unpam sendiri pernah atau menerapkan no-box leadership, bisa diuraikan? Saya yakin itu bukan lagi pernah, memang justru basic prinsipnya adalah no-box leadership, walaupun tidak dilabeli no-box leadership. Ya, karena terminologi itu kan senantiasa dinamis, bertransformasi, kemudian berganti-ganti, orientasinya beda, walaupun basicnya juga banyak hal yang sama. Dan saya yakin itu pernah walaupun tidak dilabeli. Ya, kalau dalam penerapan sendiri di kampus, kira-kira bagaimana dan apa yang dirasakan, Pak Rektor? Yang saya rasakan seperti Unpam. Kan kebiasaan itu dalam perspektif saya ya, sebuah lembaga pendidikan tinggi menerima mahasiswa baru sebelum punya fasilitas. Kemudian berharap uang itu datang dari mahasiswa. Di Unpam kan dibalik, berbisnis dulu, berhasil lalu berinvestasi. Yakinkan bahwa Unpam itu salah satu bukti yang secara nyata, yang tangible adalah kampus. Kampus berdiri, orang percaya ini serius, sehingga merejus keraguan masyarakat. Itu salah satu no-box. Kalau yang umum rata-rata banyak pasang spanduk lebar-lebar, sewa ruko, 1-2 tahun habis kontraknya, kemudian tidak jelas ada di mana alamatnya. Nah, Unpam kan dibalik itu ya. No-box, karena berpikirnya no-boxnya itu adalah seperti secara finansial. Mungkin orang lain datang ke bank, pinjam uang untuk membangun gedung. Itu kan standar. Kalau Unpam dibalik, pinjam uang ke bank untuk berbisnis. Profitnya justru investasi di bidang kampus, sehingga tidak ketergantungan kepada SPP. Makanya orang kan nggak percaya. 2 minggu lalu saya kedatangan tamu dari UISU Medan. Lahirnya lebih tua 5 tahun dari usia saya. Beliau mengatakan, kok bisa dengan 200.000 punya gedung seperti, bukan hanya 2 minggu. Kemarin pagi datang dari Kemenpora, Pak, ini setengah nggak percaya, kok 200.000 gedungnya mewah begini kayak mall. Itu kan bukan Unpam yang declare, tapi juga masyarakat yang merekognisi, yang merasakan ya. Yang bukan hanya merasakan, ya memang jadi saksi real kan gitu ya. Nah di sana itu diantaranya. Kemudian yang kedua, no-box leadership itu kan bagian dari masalah spiritual juga di Unpam itu. Saya ikut menyaksikan peresmian kampus keempat di Serang. Almarhum mengatakan bahwa di Serang itu apabila masyarakat memerlukan, saya ingin menyediakan kampus untuk daya tampung sekitar 200.000 dengan anggaran dialokasikan kurang lebih 2 T, bla 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 bla. Selesai peresmian kan ada press release. Ladilah wartawan bertanya, Pak, tadi Bapak mengatakan anggaran 2 T, tapi SPP hanya 150.000, kapan baliknya uang Bapak? Apa jawab beliau? Kok niat bantu orang bikin kapan balik? Itu kan unusual ya, tapi unusualnya positif. Lah kalau niat bantu orang, biarkan Allah yang ngatur. Nah, itu kan orang sepintas tidak mudah, tapi saya yakin itu tidak saya ucapan, beliau sudah kalkulasi. Beliau bisnisnya lancar, saya investasi, nanti juga dengan berbagai cara Allah membalikan. Nah, itu kembali keyakinan konsep ilmiah itu kan masuk kategori lateral thinking. Berpikirnya merambah,
berbagai cara ke jalan, berbagai sudut, tidak lurus saja, one way. Ya, ya. Grow thinking. Ya, berarti ini ya Pak Rektor, di sini ya sangat bermanfaat ya. Apakah Nobok Leadership sangat bermanfaat di sini? Itu sangat. Sangat ya. Oke. Apakah Nobok Leadership dapat meningkatkan efektivitas institusi atau lembaga? Secara konseptual itu pasti bahwa ada hal yang tidak berhasil itu bukan salah konsepnya, tapi dalam tataran implementasinya. Kan semua teori-teori itu pada dasarnya baik pada saat itu, sebelum tumbuh dan berkembang teori baru. Bahwa ada kekurangan itu lebih banyak kepada pihak implementator, bukan dari konsepnya. Ya. Terus dalam meningkatkan kinerja institusi dan lembaga, apakah Nobok dapat meningkatkan itu Pak Rektor? Oh itu pasti, tapi dengan catatan satu visi satu misi. Nah, kita itu kan bekerja untuk mencapai visi yang dituangkan juga dalam tujuan. Jadi pimpinan puncak, niat utama ini ya semua orang harus seiring sejalan satu pikiran. Jangan yang satu berpikir A, yang lain berpikir B, kan nggak nyambung. Walaupun belum tentu yang B itu jelek. Tapi pada saat itu kita sepakat A dulu. Ya. Jadi dengan catatan satu visi dan misi. Satu visi dan misi. Ya. Terus kira-kira dalam penerapan Nobok Leadership di lembaga, kendalanya apa kira-kira? Kalau kendala itu kan berbagai sumber terjadi. Pertama mungkin pemahaman orang tidak selalu ajut. Gitu. Yang kedua, Nobok Leadership khususnya kan ini relatif baru ya. Orang begitu baca Nobok Leadership belum tentu punya referensi di otaknya apa itu. Benar. Nah itu kan belakangan aja. Saya juga pertama kali dengar Nobok Leadership menggunakan referensi, oh ini mungkin maksudnya ini. Ternyata setelah sepintas baca-baca, oh ternyata itu sejalan. Gitu. Tapi hal yang penting dalam konsep Nobok Leadership itu yang saya sepakat, seorang pemimpin harus memiliki kemerdekaan berpikir untuk berimprovisasi, Kemerdekaan berpikir. Iya, kemerdekaan berpikir untuk berimprovisasi. Oke. Terus kalau menurut Pak Rektor, kekurangan sendiri apa? Kekurangan dari Nobok Leadership? Bukan soal Noboknya yang kekurangan, suasananya belum orang memahami betul apa itu Nobok Leadership. Itu kan mungkin dari pihak penulis, salah satunya bagaimana lebih mensosialisasikan. Ya. Orang melakukan itu yang belum tentu tahu namanya itu. Baru sudah melakukan. Ya, kayak dulu lah. Era saya kan belajarnya aljabar dan ilmu ukur. Tidak tahu itu matematik. Belakangan ganti nama matematik. Padahal ilmunya kan sama. 5 kali 5 sejak lahir ke dunia sampai mungkin nanti kiamat tetap 25. Dulu namanya bukan matematik, tapi berhitung. Aljabar, ilmu ukur. Oh ternyata itu matematik. Labelingnya kan belakangan aja. Iya betul. Terus untuk kelebihannya apa Pak Rektor? Ya kelebihannya itu orang tidak terbelenggu dengan pakem lama yang ada. Karena itu yang tadi saya katakan ada kebebasan berpikir, tapi juga hati-hati jangan pernah melanggar regulasi. Kan dulu ada orang begini, saking ingin inovatifnya mengatakan daripada minta izin lebih baik minta maaf. Sepintas benar, tapi itu kan melanggar ketentuan. Syukur kalau pada tahap pemaafan, kalau melanggarnya kejauhan nggak ada maaf, kan terjebak dalam masalah hukum. Iya. Dalam hal tertentu saya setuju, daripada minta izin lama, mendingan kalau disalahkan minta maaf. Itu kan prinsip orang mendobrak belenggu yang ada. Tapi itu hati-hati dengan regulasi. Iya tadi ya. Terus kira-kira yang perlu diperhatikan untuk mendukung implementasi Nobok Leadership, kira-kira apa Pak Rektor? Yang pertama, satukan dulu pandangan terhadap konsep Noboks. Itu yang prinsip. Setelah sepakat, paham, oke prinsipnya seperti apa, dan tidak mustahil dikatakan ini prinsip dan konsep Nobok. Oh kalau gitu sama dengan prinsip ABCD. Oh iya, tapi ditambahkan ABCD, itu akan lebih cepat. Ya,
kita koordinasi. Terus model Nobok ini apakah bisa jadikan role model untuk keberhasilan suatu organisasi pimpinan puncak, Pak Rektor? Kalau itu kan sifatnya situasional. Nasional ya. Ya, mungkin di kampus seperti Umpam itu bisa, tapi di kampus